Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Hadi Permana dengan NIM 2401020019 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat tugas yaitu tentang konversi floating point ke biner dan sebaliknya. Jadi, apa sih itu floating point? Floating point adalah representasi numerik yang digunakan untuk menyimpan angka desimal dalam komputer. Ini memungkinkan komputer untuk menangani angka yang sangat besar atau sangat kecil dengan efisiensi. Konsep floating point terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sign, eksponen, dan signifikan. Atau dalam bahasa Indonesia, tanda, eksponen, dan mantisa. Format penulisan floating point itu ada dua dalam standar IEEE 754, yaitu single precision atau 32 bit yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1 bit untuk sign, 8 bit untuk eksponen, dan 23 bit untuk signifikan. Biner adalah sistem bilangannya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem ini adalah dasar dari semua operasi komputer, karena perangkat keras dan perangkat lunak beroperasi dengan sinyal listrik yang dapat berada dalam dua keadaan, yaitu aktif 1 dan tidak aktif itu 0. Contoh penulisan biner. Format penulisan biner yaitu contohnya desimalnya ada 5. Desimal ini angka yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jika dikonversikan ke biner, maka dia akan menjadi 101. 101 ini dapat dari mana? Yaitu 2 pangkat 0 kali 1 ditambah 2 pangkat 1 kali 0 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 berarti 1, ditambah 2 pangkat 1 kali 0 itu sama dengan 0, ditambah lagi dengan 2 pangkat 2 itu 4, dikali 1 berarti 4. Hasilnya adalah 5. Berarti benar hasilnya 5. Oke, di sini jika desimalnya itu 10, maka binernya adalah 1010. Paham? Contoh penulisan floating point awal itu 6,5. Jika floating point tadi diubah menjadi biner, maka dia akan menjadi sign-nya adalah 0, eksponennya ada 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan mantisanya adalah 101. Ini 0-nya dilanjutkan sampai 23. Proses konversi floating point ke biner. Langkah-langkahnya: pertama, pisahkan bagian bilangan. Kedua, konversi bagian integer. Ketiga, konversi bagian pecahan. Keempat, gabungkan hasil dari konversi integer dan pecahan tadi. Kemudian, cari eksponennya. Keenam, representasi floating point. Contoh, bilangannya adalah 12,75. Bagian integer, yaitu 12, diubah menjadi biner, yaitu menjadi 1100. Bagian pecahannya 0,75 diubah menjadi biner, jadi 0,11. Kita gabung 1100 dikali 1,11. Format IEEE 754 yaitu 0, 1000010 dan 10011. 0-nya diteruskan sampai 0. Proses konversi biner ke floating point. Langkah-langkahnya: pertama, pisahkan bagian, hitung nilai eksponennya, kemudian rekonstruksi mantisanya. Keempat, hitung nilai. Contoh, dari biner 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, diteruskan sampai 23. Kita mendapatkan kembali nilainya 12,75. Contoh soal 1. Konversi floating point ke biner. Contoh soalnya adalah konversi bilangan floating point 6,625 ke biner. Langkah-langkahnya: pertama, pisahkan bagian integer. Bagian integernya adalah 6 dan pecahannya 0,625. Konversi bagian integer ke biner. Jadi 6 sama dengan 110. Konversi bagian pecahan ke biner. Pecahan tadi 0,625 dikali 2 sama dengan 1,25. Ambil 1 ini. Kemudian 0, karena satunya diambil jadi menjadi 0,25. 0,25 dikali 2 jadi 0,5. Di sini karena nggak ada 1 jadi dia diambil 0. Kemudian 0,5 dikali 2. Karena dikali 2 jadinya 1,0. Satunya diambil. Berarti udah habis. Sampai situ saja. Jadi 0,625 sama dengan 0
101. 101 dihitung dari bawah. Ini 1, ini 0, dan ini 1. Kemudian kita cari eksponennya. Eksponen adalah berapa kali koma atau titik dimajukan sampai ke belakang angka pertama. Jadi, di sini 110,101 dimajukan 2 kali dari 110,101 menjadi 11. Ini koma dimajukan sekali dari 0. 1 jadi 1,0101 menjadi kita majukan lagi sekali jadi 1,10101. Keenam, sudah mendapatkan eksponen, jadi tambahkan bias dengan eksponen. Jadi di eksponen tadi 2 ditambahkan dengan bias. Biasanya 127 sama dengan 129. Biner dari 129 sama dengan 1,000,000,001. Mantisanya adalah gabungan dari pecahan dan integer sebelumnya, yaitu 1,10101, tetapi hilangkan angka 1 di depannya. Jadi hasilnya adalah 10101. Angka di depannya itu di sini mantisa harus berisi 23 bit, sehingga 10101 ditambah angka 0 sampai 23. Jadi hasil akhir mantisanya adalah segini. Jadi hasil terakhirnya atau jawabannya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan 1, 0, 1, 0, 1, dan 0-nya itu diteruskan sampai 23. Contoh soal konversi biner ke floating point. Soal konversi bilangan binernya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan 1, 0, 1, 0, 0, 0, terus sampai 23. Angka-angkanya pertama pisahkan bagian tanda 1 bit, eksponen 8 bit, dan mantisa 23 bit. Tanda tadi adalah 1, berarti nilainya adalah negatif. Eksponen 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 itu adalah 129 jika diubah ke biner, diubah ke desimal. Kemudian 101 diteruskan sampai 23 itu adalah mantisanya. Cara kedua kita hitung nilai eksponen. Eksponen tadi 129 dikurangi dengan bias. Biasanya 127. 129 dikurangi 127 sama dengan 2. Rekonstruksi mantisa. Di sini mantisanya adalah 101 dan seterusnya. Kita ambil 101 aja. Kemudian tambahkan angka 1 titik di depan mantisanya. Jadi 1 titik tambah 101 sama dengan 1 titik 101. 1,101. Hitung nilai. Sini 1.101 sama dengan 1 ditambah nilai 1 di belakangnya adalah 0,5 tambah ini karena dia 0 kita nggak perlu tulis, tambah berarti tambah sini 1 itu 0,125. Sama aja dengan 1 tambah 2 pangkat dan 1 tambah 2 pangkat minus 3. Itu sama dengan 0,5 dan 0,125. Dapatlah 1,625. Jadi nilai sama dengan desimal dari, jadi nilainya adalah desimal dari mantisa dikali 2 pangkat eksponen sama dengan desimal dari mantisa tadi adalah 1,625. 1,625 dikali 2 pangkat 2. 2 ini eksponen. Eksponen yang dapat tadi adalah 129 dikurang 127, yaitu 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 1,625 kali 4 sama dengan 6,5. Di sini karena dia positif, kita lihat dari awal tanda tadi adalah negatif. Kita tambahin negatif. Jadi hasilnya kira-kira negatif 6,5. Ini kita akan coba mengerjakan soal floating point min 325 ke biner. Di sini kita udah tahu tandanya adalah negatif. Berarti sama dengan 1. Kita pisahkan integer. Berarti integernya adalah 3. Dan pisahkan desimalnya 0,25. Desimal kita pisahkan pecahannya 0,25. Kita pisahkan integer dan ubah ke desimal.
ke biner. Biner. Sini kita pisahkan pecahannya dan ubah ke biner. Jadi, biner dari 3 sama dengan 11 dan biner dari 0,25 sama dengan 0,01. Sudah kita pisahkan. Kita gabungkan. Kita gabungkan menjadi 11,01. Tambahkan ini. Kita cari eksponennya. Kita gabungkan. Biner, integer, dan pecahan. Kita cari eksponen. Cari eksponennya. Nilai eksponen itu berapa kali desimal itu digeserkan ke depan. Perkomaan itu digeserkan ke depan. Jadi 11,01. Ini satunya ada di belakang angka kedua. Jadi kita majukan per 1 kali, berarti eksponen sama dengan 1. Berarti 2 pangkat eksponen tadi 1 dikali 11,01 sama dengan 1,101. Sedangkan eksponennya adalah 1. Terus kita mencari mantisanya. Untuk mencari mantisanya 1,101 itu kita hilangkan implicit leadingnya, yaitu 1. Jadi kita kurangin 1, berarti hasil akhirnya sama dengan 101. Cari bisa kurangi angka 1 di depan, atau kurangi implicit leading satunya. Terdapat ini. Untuk mencari mantisanya, kita tambahin angka 0 di belakang 101. Tambahkan angka 0 sampai 23 di belakang 101 sama dengan hasil akhirnya itu 101. 0 kita tambahin sampai 23, berarti 0 kita tambahin 20 karena di sini udah 101 yaitu 3 bit, tambahin 20 bit dengan isi 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23. Berarti jawabannya adalah 1 karena dia negatif. Terus eksponennya tadi 1. Oh iya, eksponen itu lupa. Mencari eksponennya, kita 1 ini ditambah dengan biasanya 127 sama dengan 28. 128 itu berapa dipindahin ke biner itu berapa? Sama dengan 1 0 0 0 0 4 5 6 1. Eksponennya adalah 1 0 0 0 0 0 0 1. Kemudian mantisanya kita tulis ulang yang ini. Kita dapat. Sekarang kita cari nomor 2. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah ini. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 dan 101 diteruskan 0 sampai 23. Nomor 2. Cara pertamanya adalah di sini binernya 1, jadi kita udah mengetahui tandanya adalah negatif. Dan sudah mengetahui negatif,
kita ubah eksponen menjadi biner. 1,00001 6. Berarti sama dengan 128. 129, sorry. Sama dengan 129 jika diubah ke biner. Ubah eksponen menjadi biner dengan 101 sama dengan 109. Kemudian kurangi eksponen tadi dengan bias sama dengan 129 dikurangi 127, hasilnya adalah 2. Di eksponen adalah 2. Nilai eksponennya adalah 2. Ini fungsi 2 itu untuk kita kalikan ke dalam mantisanya tadi. Sekarang kita cari dulu mantisanya. Kita dapat 101, kita ambil depan aja. 101 ini aja. Kita ambil. Mantisanya mencari dengan 101. Di sini 101 harus kita tambahkan implicit leading yang kita kurangi sebelumnya. Yang kita kurangi. Berarti sama dengan tambahkan implicit leading. Implicit leading 1. Jadi hasilnya adalah 1.101. Ini adalah mantisanya. Mantisa ini kita ubah dulu ke dalam biner. Ubah mantisa ke dalam biner. Sama dengan 1.101 itu sama dengan 1 ditambah 1 itu 0,5 tambah lagi 0,125. Berarti di sini sama aja dengan 1 ditambah 2 pangkat minus 1 tambah 2 pangkat minus 1 kali 1 tambah 2 pangkat minus 2 kali 0 ditambah 2 pangkat minus 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 0,5 ditambah 0 ditambah 0 ditambah lagi 0,125. Berarti hasilnya adalah 1,625. Saya mendapatkan ini. Eksponen tadi. Eksponen ini kita kali dengan mantisa tadi. 1,625 dikali 2 pangkat 2 sama dengan ini untuk mencari hasil akhir. Perjelas lagi, hasil akhirnya itu adalah desimal dari mantisa dikali dengan 2 pangkat eksponen. Jadi hasilnya adalah 1,625 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 6,5. Samakan hasil akhir dengan tanda. Dengan tandanya tadi adalah 1. Tandanya adalah 1 sama dengan negatif. Berarti hasilnya
minus 6,5. Sudah dapat jawabannya seperti ini. Kurang lebih mudahan binner ke floating point karena caranya lebih mudah, lebih singkat daripada floating point ke binner. Sekian dari penjelasan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.